hubungan sipil militer yang sangat pragmatis yang dilakukan terutama di era Jokowi dan di awal-awal Presiden Prabowo kena virus seperti itu. Jadi kita harus ingatkan, karena Presiden SBY itu pernah melakukan, misalnya pada saat pertama adalah Pilkada Sulawesi Selatan rusuh karena dua kandidat gubernur dan wakil gubernurnya bertarung. Di situ Sulawesi Selatan rusuh. Maka Mayor Jenderal Tan Ribalilamo, asisten personil Kepala Staf Angkatan Darat, ditarik oleh Presiden SBY menjadi staf ahli Menteri Dalam Negeri. Di situ dipensiunkan, dialih fungsikan statusnya, baru menjadi PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Caranya cantik begitu. Sama misalnya AHY, dia tidak dilakukan percepatan padahal dia anak mantan presiden. Kurang apa dia menduduki posisi komandan batalion yang tinggal berapa bulan lagi dia menjadi letnan kolonel tapi dia pensiun. Jadi Pilkada Jakarta Februari 2017, padahal 1 April harusnya dia sudah menjadi letnan kolonel. Gentle, mundur. Yang begini-begini harusnya Teddy tahu diri gitu loh. Seperti bagaimana Kolonel KKO Bambang Wijonarko, ajudan Presiden Soekarno dulu, ditawari naik pangkat Brigjen oleh Presiden Soekarno, dia menolak. Kenapa? Saya belum sesko, Pak. Saya malu Presiden, karena saya belum sesko, teman-teman saya nanti menertawakan saya. Malu saya menggunakan pangkat jenderal, saya tidak berhak. Karena di dalam pendidikan ada yang namanya bertahap, bertingkat, berlanjut. Karena itu Teddy juga harus mengikuti proses itu. Bukan sembarangan tiba-tiba menjadi mayor, menjadi letkol, itu dua kenaikan yang aneh. Jadi saya kira ini harus diingatkan, Pak Prabowo pensiunkan dini Teddy. Atau kalau tidak mau pensiun dini, ya sudah jabatan seskapnya itu diambil, lalu dia dikembalikan saja menjadi asisten ajudan presiden. Karena untuk menjadi ajudan presiden adalah letkol senior atau kolonel. Karena Kang Hasanuddin pernah jadi ajudan presiden, tahu betul itu. Jadi seorang Teddy itu tidak berhak untuk menjadi ajudan presiden. Dan cara-cara dia bekerja dampingi Presiden Prabowo juga bukan tugas seskap. Bukan tugas seskap gitu. Jadi seskap betul-betul tidak pernah dia kerjakan, itu layaknya betul-betul masih seperti asisten ajudan presiden. Karena cara berpikirnya mayor, kita masih anggap saja dia seorang mayor yang nanti teman-teman seangkatannya baru akan menjadi mayor 1 April 2025. Karena untuk menjadi mayor paling cepat adalah 14 tahun. Kalau sudah di Kelapa II, kalau tidak 16 tahun, 18 tahun. Jadi ada aturan gitu. Jangan kemudian Mabes TNI melabrak itu dan jangan-jangan takut dengan Presiden Prabowo sehingga ya tidak berani mengatakan no sir kepada Presiden Prabowo. Nah, inilah di lingkungan Presiden Prabowo, asal Bapak senang itu menurut saya pelan-pelan harus disingkirkan. Karena kalau tidak Presiden jatuh. Bisa jatuh wibawanya. Dan kasus Teddy ini juga jelas akan membuat demoralisasi prajurit dan juga moral prajurit juga akan jatuh. Pesan saya terakhir adalah silahkan gunakan kebijakan itu harus mengacu pada Sabta Marga. Sabta Marga yang pertama, kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila. Apakah sudah mengacu pada sila ketuhanan yang Maha Esa pada saat membuat keputusan itu?
atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah kemudian sudah sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab? Kasus Teddy tidak adil dan tidak beradab. Apakah kemudian juga akan menguatkan persatuan Indonesia? Tidak akan membuat TNI solid, malah terpecah-pecah dengan kasus ini. Apakah juga sesuai dengan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan? Tidak mengambil hikmah, tidak bijak. Apalagi sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di situ juga banyak ketidakadilan bagi prajurit. Terakhir, marga ketiga, kami kesatria Indonesia yang menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Apakah keputusan soal Teddy misalnya, itu jujur, itu benar, itu adil? Silahkan resapi kembali para pimpinan TNI dan juga istana. Oke, kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Tentu sangat menarik ya penjelasan dari saudara kita pengamat politik, yaitu Slamet Ginting. Tentu ada beberapa poin yang seharusnya kita tidak tahu, namun penjelasan yang telah dijelaskan oleh Slamet Ginting ini sangat menarik dan sangat bermanfaat bagi kita agar kita mengetahui situasi politik saat ini atau kepentingan-kepentingan para penguasa. Tentu membahas soal Mayor Teddy sebagai ajudan Prabowo Subianto. Namun saat ini dia kenaikan pangkat. Namun penjelasan dari Slamet Ginting ini bahwasanya kenaikan pangkat Teddy tersebut kurang efektif, kurang relevan karena tidak bertahap. Namun kenaikan pangkat tersebut sangat signifikan, langsung naik. Jadi ini dianggap sebagai melanggar undang-undang TNI. Nah, teman-teman, di sini kita akan membacakan sedikit komentar dari saudara-saudara kita sebagai ulasan kita pada malam hari ini agar kita mengetahui apa tanggapan dari saudara-saudara kita mengenai edukasi dari Slamet Ginting tersebut. Gue tahu betul Pak Slamet Ginting ini orang yang termasuk pendukung berat Pak Prabowo. Tapi hal itu tidak membuat Pak Ginting menjadi gelap mata dan membenarkan semua perbuatan istana. Dalam hal ini, Pak Ginting sangat objektif mengkritik perilaku tidak benar dalam kenaikan pangkat tidak wajar Teddy. Tentu, kenaikan pangkat Teddy tersebut tidak wajar, teman-teman. Tentu, kenaikan dari mayor ke letnan, jadi ini salah satu kenaikan pangkat yang kurang objektif, teman-teman. Sehingga Slamet Ginting ini mengkritik kepemimpinan Pak Prabowo Subianto atau memberikan Teddy kenaikan pangkat. Tentu ini akan menjadi kritikan-kritikan atau masukan-masukan terhadap Pak Prabowo Subianto. Tentu, dan Slamet Ginting juga tadi mengatakan bahwasanya seharusnya dia harus gentle seperti AHY ketika AHY mencalonkan diri sebagai calon gubernur ya kalau tidak salah, atau pokoknya pemilu lah, teman-teman. Sehingga dia mengundurkan diri dari instansi TNI. Itu sangat gentle, teman-teman. Karena kalau kita lihat ke pangkat Teddy saat ini dari mayor ke letkol ya kalau tidak salah. Kalau benar katakan benar, kalau salah katakan salah, teman-teman. Jadi kita bisa melihat bahwa kenaikan pangkat tersebut banyak menuai kritikan. SB paling tertib aturan, Mulyono paling tabrak aturan. Wow, mau ikut, wih, rusak dah. Nah, tentu memang kita akui bahwasanya di masa SB paling tertib aturan tentang kenaikan pangkat TNI yang seharusnya memang itu harusnya diikuti oleh Pak Prabowo Subianto. Hebat, 2 jempol atas mendapat pencerahan dari pandangan Bapak Slamet Ginting, sangat rasional dan dapat kami cerna. Semoga TNI makin kuat dan kokoh jika menjaga keadilan dan menjaga Satga Marga. Tentu memang kita mengakuilah kesatriaan TNI. Memang itu adalah salah satu
prajurit yang menjaga NKRI ini. Kita juga memberikan dukungan dan memberikan doa agar TNI selalu kokoh dan kuat untuk menjaga NKRI ini. Biarlah lagi kuasa dan punya kewenangan ngotot kala Pak, saya pensiunkan ada sandang pangkat kapten selama 20 tahun, mentok nggak bisa naik. Nikmati, tunggu keadilan, demokrasi, dan konstitusi yang benar. Tuhan bersama gerakan perubahan. Tentu kenaikan pangkat itu harusnya bertahap-tahap, bukan langsung naik gitu. Jadi itu akan membuat yang di bawah-bawahnya yang susah naik pangkat, mereka akan berpandangan terhadap Pak Presiden Prabowo akan lebih negatif, teman-teman. Jadi dianggap kurang relevan dan kurang efektif. Teddy berjasa bagi Prabowo, iya. Teddy berjasa bagi Indonesia, tidak. Nah, kalau memang Teddy berjasa kepada Pak Prabowo, memang dia adalah ajudan dari Pak Prabowo, bukan berjasa. Bukan berarti kita mengatakan tidak berjasa kepada Indonesia. Bahwasanya dia sebagai TNI, tentu dia bekerja sebagai prajurit yang dipercayakan oleh negara. Pak Selamat Ginting dan Pak Jen Hasanuddin, mantap, dukung kebenaran, keadilan, semoga sehat selalu. Pak Ginting keren, ini baru mencerahkan rakyat. Dewi Pungsi Abri, bangkit lagi, jabatan sipil dikuasai militer, mau dibawa kemana republik ini oleh Pak Prabowo Subianto. AHY maju, iya. AHY maju presiden, gue sambung satu suara pasti, like bagi yang mau sumbang suara juga. Dari awal calon cawapres sudah nabrak aturan, hasilnya nabrak aturan terus, pemimpin yang nggak paham aturan. Tentu kita bisa lihat bahwasanya pencalonan Gibran saja memang sudah melanggar aturan-aturan yang telah diubah oleh Jokowi pada saat itu. Jadi dia tidak salah ketika masyarakat berpandangan terhadap kepemimpinan Prabowo Subianto pada saat ini dianggap sebagai pemimpin yang melanggar aturan. Semua masyarakat berhak untuk mengomentari atau mengkritik agar kedepannya pemerintah kita lebih hati-hati dan lebih memikirkan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar agar berjalan mulusnya kepemimpinan Pak Prabowo Subianto. Kita mendoakan Pak Prabowo Subianto selalu sehat agar para koruptor-koruptor yang saat ini yang merajalela agar segera diberantas, agar tidak ada kericuan, tidak ada yang memakan uang rakyat ataupun merugikan negara. Tentu kalau kita lihat ke negara saat ini yang dikorupsikan para mafia koruptor itu triliunan, teman-teman. Itu sangat banyak. Itu berdampak kepada negara, berdampak kepada masyarakat. Jadi ini adalah tugas yang paling berat terhadap Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia agar segera memberantas para koruptor-koruptor yang benar-benar merugikan negara. Itu salah satu permintaan masyarakat agar bagaimana kita melihat keadilan di Republik Indonesia ini, jangan lemah hukum secara undang-undang, agar KPK juga menegakkan hukum yang secara lepan agar para koruptor tidak ada lagi di negara kita ini. Memang kalau kita lihat memang kesulitan-kesulitan dari presiden ke presiden berikutnya memang adanya koruptor-koruptor dari menteri, dari pejabat-pejabat lainnya memang sangat banyak, teman-teman, dari partai, dari apapun. Kita bisa lihat bahwa negara kita ini yang kita cinta ini tidak luput dari banyaknya para koruptor-koruptor. Jadi tidak heran inilah tugas berat terhadap Prabowo Subianto untuk memperbaiki nama baiknya ke depannya agar masyarakat tidak kecewa ketika memilih Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia, karena latar belakang Pak Prabowo adalah seorang jenderal yang sangat tegas dan sangat berani. Pak Prabowo, kami yakin bahwasanya Pak Prabowo tidak hanya omong doang ketika di media sosial ataupun di berbagai kampanye, ketika Pak Prabowo menyampaikan misi dan visinya, ketika Pak Prabowo menyampaikan program-programnya agar terlaksana, bukan hanya mencari panggung doang, tetapi bagaimana merealisasikan segala ucapan yang telah diucapkan pada saat kampanye, pada saat kepemimpinannya saat ini. Saya yakin Pak Prabowo akan menuntaskan dan tidak akan membiarkan
menunjukkan siapa yang merusak negara dan merusak kebahagiaan masyarakat, bagaimana kedepannya untuk menuju emas di tahun 2045. Nah teman-teman, mungkin sekian video ini. Jika ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman, maka berikanlah tanggapan teman-teman kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, GR 2045 melaporkan.